Pagi. Shalom untuk kita semua. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah atau dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita bisa hadir di tempat ini. Kita mengikuti ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk mengingat karya terbesar yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan kita di kayu salib. Mari kita menghayati bahwa hal ini merupakan wujud kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia melalui karya penebusannya. Tuhan mau kita mengalami karya salib Kristus itu. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dan menerima berkat-Nya dalam ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya yang besar kasih Allah.
besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Tuhan telah menuntun kita untuk kembali menghayati dan bersyukur atas penebusan dosa umat manusia di atas kayu salib. Untuk itu, marilah kita beribadah dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan keadilan-Nya. Dengan bersama-sama kita mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Karya salib Kristus dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 dan bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Bersembah, 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 dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Karena kasih setiamu.
ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kami bersyukur kepadamu. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Beri kemuliaan untuk anak kita, Yesus. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat 1-9. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan
telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Gunakan pada salib itu, kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, yang dihina dunia, di sana kebesarannya tetap. Akulah sebabnya Tuhan tegak menebus dosa kesemuan. Pada salib itu, kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Gunakan pada salib itu, kenangkan
saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita akan menyaksikan satu film yang menggambarkan bagaimana Tuhan berikan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia, memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia memanggil kita ketika kita masih berdosa. Hula Meshiacha, Hurame, Huhalel, Shezib Barapa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, y la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. Por la Via Dolorosa, y la Virgen
datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, seluruh umat Tuhan, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang diwujudkan di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapa, kami bersyukur, biarlah pujian dan syukur kami naik ke hadirat Tuhan. Biarlah hidup kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang besar. Terima kasih ya Bapa. Bentuk kami setiap hari, tambah mengasihi Tuhan. Tambah menjadi seperti Kristus yang memiliki ketaatan dan kerendahan hati. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom semuanya. Shalom, saya ucapkan selamat hari Jumat Agung bagi kita semua. Saudara, Jumat Agung adalah bukti bahwa Allah serius dengan manusia. Dengarkan ini saudara. Jumat Agung adalah bukti bahwa Tuhan serius kepada kita, kepada saudara dan saya. Dia serius bagi hidupmu. Nah, kalau Tuhan serius kepada kita, saya sedih kalau ada keluarga yang tidak serius untuk mendidik anak-anaknya mengenal Kristus. Saya sedih kalau ada orang-orang yang tidak mengindahkan dirinya sendiri karena Tuhan saja serius sama kita.
Dan biar kita juga mau serius bagi Tuhan. Hari ini temanya yang saya bawakan adalah kematian Yesus mengubah kehidupan. Kematian Yesus mengubah kehidupan. Sayang tadi kita tidak baca narasi kematian Yesus ya. Tadinya saya berpikir dibacakan pada saat ibadah, tapi nggak apa-apa. Kita akan membaca di dalam Ibrani. Apakah bisa saya kendalikan dari sini? Nggak bisa. Oke, belum. Sudah di itu? Apakah sudah? Bisa? Oke. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Mari kita membacanya secara bergantian ya. Saya 19, Bapak Ibu 20, begitu 22 kita baca bersama-sama. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Silakan. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sama-sama. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke. Baliknya kok nggak mau? Ini tadi kecepatan. Oke. Ya, kematian Yesus telah mengubah kehidupan manusia. Coba kita baca ini sama-sama. Kematiannya telah mematikan kuasa dosa yang mematikan, sehingga oleh kematiannya kita ditebus dari kematian dan menerima hidup kekal. Nah, saudara, di atas salib terjadi pertukaran. Di atas salib terjadi pertukaran, saudara. Memang masalah ini. Ya, kecepatan lagi. Tolong dibalikan. Ya, di atas salib terjadi pertukaran. Apa yang ditukar di atas kayu salib, saudara? Hukuman. Seharusnya manusia menderita hukuman. Seharusnya manusia yang menerima hukuman. Hukuman ditukar, diganti dengan pengampunan. Kematian kita, kebinasaan kita diganti dengan kehidupan kekal. Kesalahan kita diganti dengan anugerah. Kutuk manusia diganti dengan berkat dari Allah. Di atas salib terjadi pertukaran yang ajaib. Inilah mengapa Yesus datang ke dunia. Saudara, keselamatan tidak bisa dibeli. Keselamatan tidak bisa diusahakan dengan usaha manusia. Seberapapun manusia mau berusaha, kesalehan manusia itu tidak ada artinya. Kalau ada cara lain, pasti Yesus tidak diutus ke dunia ini. Kalau ada cara lain, karena Allah mengetahui dan memiliki banyak cara. Jadi kalau ada cara lain, pasti bukan Yesus yang tersalib. Tetapi karena tidak ada cara lain, karena tidak ada jalan lain, maka Yesus harus diutus untuk mati, menggantikan posisi saudara dan saya.
Nah saudara, apa yang terjadi jika Yesus tidak tersalib? Ini perlu kita renungkan. Apa yang terjadi jika Jumat Agung tidak pernah ada? Apa yang terjadi jika tidak ada kematian Yesus? Nah, saya menemukan ada beberapa yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, next. Yang pertama, jika Yesus tidak tersalib, tidak ada kehidupan. Yang pertama, jika Yesus tidak tersalib, tidak ada kehidupan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia jatuh ke dalam hukum dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Maut adalah keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Kematian kekal. Manusia berjalan dalam hidup menuju kebinasaan. Sebab apa? Sebab semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Saudara, dosa nggak perlu diajarkan. Anak kecil tanpa diajarin bisa berbohong. Anak kecil tanpa diajarin bisa pukul adiknya. Dosa tidak perlu diajarkan karena apa? Karena tabiat dosa sudah ada di dalam diri manusia. Sebab itu dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 10 dan 23. Sebab kesalehan manusia itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara tahu kain kotor itu apa? Kain kotor bukannya lap kotor, saudara. Kain kotor pada ayat ini mengatakan tentang pembalut wanita. Pembalut wanita yang dipakai. Itu yang sudah tidak bisa dipakai lagi artinya. Kotor. Dan itulah kesalehan manusia di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi saudara, puji Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi semua dosa saudara, semua dosa saya dipikul di dalam tubuhnya di kayu salib. Ketika dia tergantung di salib, maka dia sedang memikul kesalahanmu, kesalahanku. Sebab itu Allah meninggalkan dia karena dia dalam posisi menanggung dosa manusia. Sebab itu di atas kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Karena dosa umat manusia ada di dalam tubuhnya pada saat itu. Dan Allah tidak sanggup melihatnya. Tapi ketika dia mengatakan tetelestai, it is finished, artinya semua sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab itu saudara, tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau hidup, nggak ada cara lain. Tidak bisa dengan saudara berbuat kebaikan. Tidak ada kebaikan yang benar di hadapan Tuhan. Kayak kain kotor semuanya. Nggak ada jalan lain. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku berkata kepadamu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi saudara, kalau saudara mau hidup, saudara mau mengalami keselamatan, gak bisa saudara bayar walaupun saudara punya banyak duit sebanyak apapun. Hanya satu jalannya. Terima Yesus. Percaya kepada Dia. Dan menyerahkan hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dialah jalan itu. Yesus bukan penunjuk jalan. Banyak orang hanya penunjuk jalan, banyak pemuka agama hanya penunjuk jalan. Kamu ikuti jalan ini ya, kami lakukan ini ya, hanya penunjuk jalan. Tapi saya mau katakan Yesus adalah jalan itu sendiri. Jadi kalau mau sampai kepada Bapa, sampai kepada hidup kekal, harus melalui Yesus. Sebab Dialah jalan itu sendiri. Saudara yang cari kebenaran, akhir-akhir ini kita melihat satu pertunjukan yang luar biasa, di mana orang yang mengatakan dirinya benar tapi melakukan kebrutalan. Karena tidak ada kebenaran yang sejati di luar dari Yesus. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Jadi kalau saudara cari kebenaran, saudara tidak akan temukan kebenaran sejati kalau saudara tidak di dalam Yesus. Dan akulah hidup. Hidup hanya ada di dalam Yesus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya karena salib Tuhan kita bisa hidup. Kristus telah mengubah kematian kepada kehidupan. Yang kedua, next. Yang kedua, jika Yesus tidak tersalib, kasih hanya slogan. Saudara, manusia tidak pernah mengenal kasih yang sesungguhnya kalau Yesus tidak tersalib. Yohanes 3 ayat 16 itu hanya slogan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya slogan jika Yesus tidak tersalib. Jika Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu hanya slogan, tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu kematian Yesus menunjukkan bukti wujud dari kasih Allah kepada kita. Saya katakan tadi bahwa Allah serius kepada manusia ditunjukkan lewat kematian Yesus di atas kayu salib.
Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Enggak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus mati bukan untuk orang benar. Justru dia mati untuk para seterunya. Karena siapa yang hidup dalam dosa, dia itu menjadi musuh Allah. Tetapi Yesus mati. Roma 5 ayat 7 sampai 8 mengatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang luar biasa. Kalau untuk orang baik mungkin ada orang mau mati. Ya dia seorang yang baik, oke lah mari kita berkorban bagi dia. Tetapi dikatakan bahwa Yesus mati itu ketika kita masih berdosa. Dia sudah berkorban. Bukan ketika kita menjadi baik, tetapi ketika kita masih melakukan dosa. Dia menunjukkan kasih-Nya. Inilah kasih itu. Kematiannya menunjukkan kasih-Nya yang besar. Tadi kita sudah menyanyikan lagu itu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terbukti. Yaitu pada saat apa? Ketika dia serahkan anaknya. Nah ini saudara. Jadi karena Yesus mati di kayu salib, maka kasih itu menjadi nyata. Kasih bukan hanya sekedar slogan, tapi kasih itu dibuktikan, diwujudkan. Kristus telah memberikan kasih-Nya yang besar supaya kita bisa hidup di dalam kasih Kristus. Dan supaya kita bisa menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Yesus sudah memberikan teladan hidup bagi orang lain. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan Yesus. Paling tidak saudara doakan mereka. Ketika kerusuhan kemarin, aduh saya berdoa, Tuhan tolonglah. Saat ini ada banyak orang yang hidup benar. Secara mereka sedang mencari kebenaran. Dan mereka berpuasa. Mereka sedang mencari kebenaran. Biarlah mereka bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Berjumpa dengan sang kebenaran. Mari kita wujudkan kasih kita kepada sesama. Yang ketiga saudara, next. Jika Yesus tidak tersalib, maka tidak ada pengampunan. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Mazmur 103:12 mengatakan demikian. Dia membuang dosa kita. Dia mengampuni dosa kita. Saudara tahukah saudara, setiap kali saudara berbuat dosa, setiap kali saudara membohongi pasangan saudara, menipu teman saudara, menurut saudara siapa yang tersakiti? Siapa yang tersakiti saudara? Pasanganmu kah? Ya, pasanganmu mungkin juga tersakiti. Temanmu kah? Temanmu mungkin tersakiti. Tapi saya mau katakan, yang lebih tersakiti adalah Yesus. Ketika engkau melakukan dosa,
Karena Yesus sudah membayar hutang dosa. Dia yang lebih tersakiti. Sebab dosa itu apa, saudara, sebetulnya? Dosa itu apa? Dosa itu pelanggaran. Pelanggaran dari apa? Dari hukum Tuhan. Dosa itu apa? Dosa itu hamartia, melenceng dari sasaran. Itu sebabnya kalau saudara berdosa, yang tersakiti itu hatinya Yesus. Oleh sebab itu, kematian Yesus memberikan pengampunan bagi kita semua. Perjanjian Lama memberitahukan kita bahwa harus ada korban bagi pengampunan dosa. Harus ada korban. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka ada hewan yang harus mati. Supaya apa? Kulitnya diambil untuk dipakai menutupi tubuhnya yang telanjang. Kepada Musa, Allah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dari domba, lembu atau burung untuk menerima pengampunan. Imamat 19 ayat 22 mengatakan imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Dan tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, setiap ada pengampunan harus ada yang dikorbankan. Harus ada penumpahan darah. Sebab itu saudara, saya harap mulai dari sekarang, jika kita berbuat dosa, kita berpikir, saya sedang menyakiti hati Yesus. Mari, setiap kali ada pikiran dari kita untuk berbuat dosa, mari kita sadar, hei, engkau sedang menyakiti hati Yesus. Karena dia sudah menumpahkan darahnya, sehingga kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 mendengar sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya di atas salib, tergantung di antara langit dan bumi, dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Korban Kristus telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beroleh pengampunan. Saudara, kalau hidup di dalam tekanan perasaan bersalah, saudara, hidup tidak sejahtera. Tetapi betapa kita bisa hidup lega ketika kita beroleh pengampunan. Berapa banyak orang yang hidup dalam tekanan rasa bersalah menghantui hidupnya. Tidur susah tidur. Hatinya tertekan. Perasaannya, jantungnya berdegup kencang. Karena perasaan bersalah menghantui. Saat ini Tuhan bilang, aku mengampuni engkau. Kalau engkau datang kepadaku dan memohon ampun, aku mengampuni engkau. Dan ada kelegaan ketika kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tapi kita hidup di bawah anugerah. Anugerah itu artinya kita tidak layak menerima,
tetapi kita menerima. Itu anugerah, bukan upah. Kalau upah itu kita layak menerima karena kita sudah melakukan sesuatu sehingga kita layak mendapat upah. Tetapi kalau anugerah kita tidak layak sebetulnya, tapi kita menerima, itu anugerah. Yang keempat, saudara, jika Yesus tidak tersalib, tidak ada kebangkitan. Apa yang dibangkitkan? Orang tidak mati, orang tidak tersalib, yang gak ada kebangkitan. Ini penting, saudara. Sebab kalau tidak ada Jumat Agung, maka tidak ada Paskah. Banyak orang yang mau mengacaukan berita ini. Saudara, hoax itu bukan hanya sekarang, dari dulu. Ketika Yesus bangkit, itu berita hoax disebarkan. Karena para penatua-penatua agama takut. Waduh, kalau orang-orang tahu bahwa Yesus bangkit, wah, mereka gelisah. Mereka tidak percayakan kebangkitan. Sebab itu mereka mengacaukan beritanya. Mereka berkata bahwa bukan Yesus yang disalib. Ada banyak agama yang mengatakan demikian. Bukan Yesus yang disalib. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa disalib? Nah ini. Kalau Yesus tidak disalib, maka tidak ada kebangkitan. Berita kebangkitan itu pun menjadi hoax. Ini yang coba disebarkan oleh iblis agar berita kebangkitan menjadi tidak ada. Sebab mana mungkin ada kebangkitan jika tidak ada kematian? Tetapi jika tidak ada kebangkitan, maka kita tidak memperoleh kemenangan. Nah ini saudara, betapa luar biasanya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh tersalib dan mati. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada pula kebangkitan orang mati. Nah ini saudara. Jadi saudara mati di dalam kubur sudah selesai. Cilaka kan? Padahal kebangkitan Yesus memberikan kita satu jaminan bahwa ada kebangkitan orang mati. Bahwa Yesus adalah sebagai yang sulung yang dibangkitkan. Nah setelah itu menyusul semua orang percaya di dalam Tuhan. Termasuk siapa? Termasuk siapa? Masuk saya. Saya nggak bisa mewakili saudara. Yesus adalah sebagai yang sulung yang dibangkitkan. Kemudian menyusul orang-orang yang percaya, termasuk siapa? Saya. Satu kali saya akan dibangkitkan. Saya akan masuk kepada kemuliaan bersama dengan Yesus di surga. Jadi kalau Yesus tidak tersalib, kalau Yesus tidak mati, tidak ada kebangkitan. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah mati dan dia bangkit. Sehingga di dalam kebangkitannya kita memperoleh satu jaminan bahwa satu kali kita akan mengalami kebangkitan. Kematian itu hanyalah sementara, hanya jembatan. Tetapi kebangkitan kita itulah yang menjadi harapan kita. Iman kita menjadi tidak sia-sia. Karena satu saat kita akan dibangkitkan. Next, yang selanjutnya yang kelima. Jika Yesus tidak tersalib, kita tidak dapat memanggil Allah Bapa. Kita gak bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Itu sebab yang manggil Allah itu Bapa kita. Bapa adalah hanya orang Kristen. Nggak ada yang lain itu memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa.
Tidak ada. Hanya di dalam Kristen. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi kita. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Olehnya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kalau Allah menjadi Bapa kita, coba saudara sebutkan apa manfaatnya, apa keuntungannya kita menjadi anak Allah. Yuk, siapa? Siapa lagi? Apa keuntungannya kita menjadi anak Allah? Ya? Keselamatan, oke. Ada lagi? Ya? Penyertaan hidup. Sebut saja yang lain-lain. Itu betul. Tetapi yang penting adalah tadi yang disebutkan Ibu Shirley. Kita menjadi ahli waris. Itulah istimewanya seorang anak. Saudara, kalau bukan anak, berteman dengan siapapun yang kaya, yang luar biasa, saudara hanya bisa menikmati apa? Paling menikmati sedikit dari dia punya kekayaan. Itu kalau saudara diajak makan di restoran terkenal, oke. Mungkin saudara diajak jalan-jalan, wah enak. Tetapi saudara jangan mimpi saudara itu bisa mendapatkan hartanya, memiliki hartanya. Hanya anak. Karena anak adalah ahli waris. Jadi saudara bayangkan, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kalau Dia menjadi Bapa kita, siapa Allah itu? Allah itu adalah pencipta langit bumi dan segala isinya, pencipta alam semesta, Allah yang luar biasa, pemilik sorga, langit dan bumi, semua adalah di dalam miliknya. Dan saudara menjadi anaknya. Mari kita pikirkan, ini satu harta yang luar biasa, satu privilege, satu kehormatan. Siapa kita? Kita dijadikan anak. Dan anak itu berarti ahli waris. Perlindungan itu hal kecil. Berkat jasmani hal kecil. Oh, anaknya disuruh disalib buat kita, masa saudara masih khawatir mengenai berkat jasmani? Saudara dibodohi oleh kekhawatiran yang ditaruh oleh iblis. Sekarang Allah aja sudah utus anaknya buat menjadi penebus kita, tersalib. Masa untuk berkat jasmani kita harus khawatir? Hal yang besar Dia berikan, yaitu kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Wah, itu luar biasa. Luar biasa saudara. Sebab itu jangan kita tukar Dia dengan harta duniawi. Jangan kita tukar kekekalan ini dengan kefanaan. Jangan kita tukar kebahagiaan kekal ini dengan yang sementara. Betapa bodohnya kita. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita harus keluar dari situ. Betapa bodohnya kita.
Kita meninggalkan ahli waris. Ini adalah apa yang didapat karena kematian Yesus. Yang keenam, saudara, yang terakhir, jika Yesus tidak tersalib, tidak ada pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Yesus sebagai imam besar agung yang berada di surga, kalau dia tidak mati, tersalib, maka kita tidak memiliki imam besar agung di surga yang membuka jalan yang baru bagi hidup kita. Yesus adalah tabir yang sudah terbuka, yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ibrani 10 ayat 20, tabir itu adalah dirinya sendiri. Ada pengharapan karena kita memiliki imam besar yang ada di surga. Imam besar yang mengenal kita, bukan imam besar yang tidak tahu kelemahan saudara dan saya, tapi imam besar yang mengerti kelemahanmu, karena dia pun pernah mengalami di dalam tubuh manusia, tetapi dia tidak melakukan dosa. Imam besar biasa itu melakukan korban setiap hari. Tapi imam besar agung kita, Yesus Kristus, sekali untuk selama-lamanya. Dia membawa korban bukan dari domba, tapi dirinya sendiri, darahnya sendiri yang telah dia tumpahkan bagi dosa seluruh manusia. Itulah yang dia persembahkan sebagai korban. Nah, saudara, suatu saat kita akan menerima upah di surga. Ibrani 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara jemaat GB Gading Serpong, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dengarkan ini. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Satu orang pun dari yang ada di sini ataupun yang ada di rumah saat ini, jangan ada satu pun yang melepaskan kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Karena yang menanti kita upahnya begitu besar di surga. Saudara, ada satu kisah seorang yang bernama John Harper. Dia adalah pendeta dari sebuah gereja baptis di Inggris. Ketika dia berusia 39 tahun, istrinya sudah meninggal, maka dia hidup dengan putrinya yang berusia 6 tahun. Satu kali mereka meninggalkan Inggris karena mereka ingin, John Harper diundang untuk berkhotbah di Moody Church di Chicago. Nah, mereka berangkat dari Inggris ke Amerika dengan menggunakan kapal Titanic. Saudara sudah tahu benar cerita Titanic. Sebab Titanic hanya perjalanan sekali dan terakhir. Memang tragis. Kapal yang begitu besar, yang luar biasa, yang diagungkan, hanya sekali berlayar dan akhirnya kandas. Nah, ketika Titanic menghantam es, gunung es itu, Harper berhasil menempatkan putrinya di dalam sebuah skoci dan menitipkan kepada orang-orang situ, kamu akan baik-baik saja ya nak, kamu akan baik-baik saja. Nah, papa kenapa gak ikut? Papa ikut. Tidak, yang penting kamu selamat, supaya tempat papa bisa dimasuki yang lain. Ada banyak anak lain, ada banyak wanita yang membutuhkan juga. Maka Harper tidak ikut di dalam skoci. Tetapi apa yang dilakukan Harper? Dia berlari di sepanjang geladak
Dia berlari di sepanjang dak yang sudah mulai digenangi oleh air. Apa yang dia lakukan? Dia berkhotbah kepada semua orang yang dia jumpai. Bertobat, bertobat. Yesus juru selamatmu. Kamu ingin selamat, kamu ingin selamat. Terima Yesus, terima Yesus. Tentu ada banyak juga yang tidak mau mendengar, ada banyak juga yang menolak, ada banyak juga yang cuek karena mereka berpikir bagaimana menyelamatkan diri dari kapal yang akan tenggelam. Nah, singkat cerita, akhirnya Harper tenggelam, mati di dalam bersama dengan kapal Titanic. 4 tahun kemudian, maka diadakan pertemuan dari orang-orang yang selamat dari tragedi Titanic ini. Mereka berkumpul di Ontario, Kanada. Ada seorang pria, dia menceritakan apa yang terjadi. Dia bersaksi bahwa Harper berenang mendekatinya saat dia sedang berpegangan pada puing-puing kapal. Lalu ia mengatakan, Harper mengatakan, percayalah pada Yesus Kristus dan Anda akan diselamatkan. Tapi dia menolak. Dia mengatakan dia menolak. Tetapi Harper berkeras, kamu mau diselamatkan, percaya Yesus, percaya Yesus. Akhirnya karena Harper sepertinya mendesak, akhirnya dia bilang, oke, saya percaya. Dan di tempat itu juga, di atas air, genangan air, dia menerima Yesus. Nah, singkat cerita, dia selamat. Tetapi Harper tenggelam di tengah laut. Pria ini mengatakan, akulah orang terakhir yang diselamatkan oleh John Harper. Saudara, pertanyaannya, mengapa John Harper begitu giat melakukan itu? Mengapa dia rela bahkan mengorbankan dirinya? Padahal ada kesempatan baginya untuk selamat, untuk lari, untuk bisa menyelamatkan diri. Tetapi dia memilih untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita Injil ini kepada banyak orang yang ada di situ. Mengapa, saudara? Karena Harper tahu dia punya pengharapan. Karena Harper tahu bahwa orang-orang ini pun membutuhkan kasih Yesus. Saudara, saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga mengasihi banyak orang. Kalau kita memiliki pengharapan bahwa satu kali kita akan mendapat upah, dan upah itu hanya diberikan bagi orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang bisa mengenal Tuhan. Setiap orang diselamatkan. Itulah kehendak Tuhan. Adakah kita mau menjadi bagian dari rencana Tuhan ini? Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita satu rasa syukur yang bukan karena Yesus mengasihi kita saja, tetapi juga rasa syukur karena Tuhan mau memakai kita. Kita mau dengarkan sebuah puisi. Membiarkan diri dianiaya, terdiam bukannya tak bisa merangkai kata, membisu bukan karena tak bisa bicara, bagai anak domba dibawa ke pembantaian, dijerat, dihina, sakit, perih ditanggungnya. Sepanjang jalan Via Dolorosa, jalan tertatih, menahan beban, memikul salib tanda cintanya pada kita.
terpisah dari Allah yang Maha Suci. Tiada dosa menjadi dosa. Darah suci mengalir, pengorbanan yang mulia. Tangan terpaku memanggil kita. Dia tersalib karena kasih-Nya. Kita yang kotor karena dosa dijadikan bersih dari dosa, terselamatkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita sambut dan terima pengorbanannya lewat iman kita sampai Dia datang menjemput kita. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Korban Kristus telah membuat hidup kita tidak berhenti sampai di dunia ini, tetapi kita memiliki pengharapan sampai di surga. Mari kita bangkit. Haleluya. Kenaikan pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkanku, ku diterima. Darah-Mu Yesus, siapa yang mau merespon kasih Allah bagi kita yang sudah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus? Siapa yang mau merespon, yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau hidup bagi Kristus. Aku mau Tuhan, hidupku Engkau pimpin. Aku mau Tuhan, hidupku dibentuk oleh Tuhan. Siapa yang mau mengatakan demikian? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau melihat Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka yang mau menyediakan hidupnya bagi Engkau. Mereka yang mau hidup
untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka yang mau Kau pakai hidupnya untuk menjangkau orang lain dan memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. Tuhan, Engkau kiranya memberikan kasih-Mu bagi setiap orang yang mengangkat tangan ini. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan, Roh Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan menuntun kita menjadi orang-orang murid Kristus yang memiliki karakter Kristus, yang dibentuk semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa. Saat ini turunkan tangan-Mu, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Ini adalah peringatan akan kematian Tuhan. Dan dengan rasa syukur kami menerimanya. Kami menerimanya Tuhan. Biarlah ada persekutuan yang indah di dalam tubuh dan darah-Mu dan antara tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapak. Sebab itu berkat-Mu turun atas perjamuan ini. Kuduskan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita silakan duduk, kita akan terima perjamuan kudus bukan untuk anak-anak. Karena anak-anak belum mengerti akan korban Kristus. Perjamuan kudus adalah bagi setiap kita yang sudah mengerti akan korban Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Sebab itu mari kita terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus penyakit kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat anggur. Ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa. Terima kasih darah-Mu kami dikuduskan, kami disucikan. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih buat korban. Yang begitu duduk Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah Paskah, ingat jamnya jam 9. Jam 9 pagi bukan jam 10. Nanti sekalian ada wisuda dari MSK pertama. Nanti Pak Danang akan mengumumkan tentang MSK 1 ini. Yuk, silakan. Oke, terima kasih. Shalom. Selamat Jumat Agung buat kita semua. Saya sebagai ketua kelas di MSK, khususnya MK1, puji Tuhan. Kemarin udah berapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan MSK 1 dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Nanti kita akan adakan wisuda di hari Minggu besok di Paskah. Nanti untuk pesertanya kita akan memakai peserta dan fasil ya. Kita memakai semuanya dress code-nya kita warna putih dan hitam. Ada beberapa peserta yang mungkin belum lulus, tapi jangan berkecil hati karena kemarin ada satu dan lain hal. Ada yang waktu pas pelaksanaan kelas res, ada yang terdampak kena COVID ya kemarin ya, jadi nggak bisa mengikuti dengan sampai selesai.
Nggak apa-apa, nanti kita akan buka kelas lagi kembali di 1. Buat teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati, amin. Haleluya, nanti kita buka lagi kelas MSK 1. Terima kasih, sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi korban persembahan, biar apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya udah belum bangkit berdiri semua. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Katakan amin untuk janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Urapilah kami Tuhan, mendatang diri darimu, menjadi kemuliaan
teduh sejenak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.